Kalau setruk sendiri itu awalnya tahun berapa Om kira-kira Om? Awal-awal buat sih ya pakai pen Om ya. Cuman pas Ah, kesini itu ada referensi ya dari mekanik, dari kawan juga, dari Salatiga kan. Hasil di lapangan sih ya sementara ini lebih bagus yang DC sih ya mungkin ya risetnya kita ya. Mungkin nggak DC. tahu mekanik-mekanik kawan-kawan mekanik Iya, iya, lain. iya, iya. Nah, cuman kalau saya juga kayaknya hasil akhir emang lebih bagus yang DC, yang E7 ini sekarang. Sekarang kalau dari ini Om, riset knalpot. Perubahan di knalpot ya Om? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Magadi Racing. Kali ini kita lagi silaturahmi ke bengkel Keanu Speed. Di samping kita ada langsung mekaniknya sekaligus ownernya, Om Indra Cie. Halo. Apa kabar Om? Alhamdulillah Om, baik Om. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah. Sama-sama baik Om. Alhamdulillah, lancar ya konten ya. Iya makanya ini. Beralih dikit. Bahaya. Nah, kebetulan sih bengkel Keanu Speed nggak jauh dari rumah, jadi Oh, tempat tetangga lah. tempat nongkrong juga sih. Iya dong. Iya, sering ngobrol-ngobrol ya cerita kita soal motor. Nah, kalau bengkel Keanu Speed ini dari tahun kapan Om? Awal berdirinya sih itu sekitaran kalau nggak salah sih tahun 2010-2011 ya Om. 2010-2011. Itu udah di Depok. Di tim Keanu Speed ini aja. Keanu Cuman Speed. kalau awal merintis bengkelnya ini saya dari 2002. Oh, 2002. Sempat jadi pembalap juga. Dulu pernah lah. Ya tapi nggak kayak yang lain-lain lah, masih jauh. Terus baru serius ke dunia mekanik. Nah, setelah itu ya, setelah jadi sempet juga nyoba-nyoba jadi pembalap. Nah, terus akhirnya penasaran juga kan sama mesin. Ya akhirnya coba-coba lah jadi mekanik. Ya, pas balap berarti udah bongkar-bongkar ya? Udah, waktu itu juga balap juga, mekanik juga. Mekanik juga, iya itu Boros. capek banget. Itu langsung ke dua tak atau sempat megang 4 tak atau umum Om? Awal-awalannya memang pada zaman-zaman 90-an itu kan memang rame itu 2 tak Om ya. Iya, Ya, iya, udah. Nggak kayak seperti Iya, sekarang lah. zaman kemasan lah sampai tahun 2000-an tuh ya. Awal-awal main motor itu sebelum jadi mekanik tahun 90-an itu ya main-main 2 tak gitu. Iya. Ya akhirnya keterusan jadi joki dan penasaran dengan mesin-mesin 2 tak gitu. Ya umum pun tetap megang kayak 4 tak tetap Iya, iya, Matic. iya. Tapi lebih fokus di 2 tak ya. Betul, cuman lebih fokus ke 2 taknya. Berarti emang udah suka balap dari dulu ya. Dari Udah, iya pokoknya motornya udah bukan motornya udah motor racing semua. ikut perkembangan zaman aja. Bener. Ya termasuk ikutin Om Gadir juga. Ya sama-sama kita juga sering sharing kan sama Om Cie. Nah kita nih mau bahas ini Om. Ninja sih. Iya. Kebetulan emang lagi rame Betul, dari ban gede sampai ban kecil. Wah, luar biasa ramai Iya. ya. Beneran dari spek Sunmori istilah orang. Padahal Sunmori sendiri speknya itu kayaknya udah mirip motor balap ya. Bahkan kadang ngelebihin motor balap. Untuk saat ini kelihatannya emang agak-agak gimana ya, Spek head-on ya. Sunmori juga ya udah mulai ini ya Om ya. Lebih fokus ya ke 500 meter. Kalau dulu Iya, kan iya. Ya ada Sunmori balapnya. hanya seneng-seneng gitu kan, hanya buat nyari fun-fun doang kan. Iya. Cuman kayaknya sekarang nih Sunmori udah lebih banyak yang fokus gitu ya. Mekanik-mekanik yang lain juga, kawan-kawan tuh lebih apa namanya, khusus untuk ke 500 meter. Iya. Pengembangan engine-nya semua segala macem kayaknya. Motor harian jadi balap. Jadi balap juga akhirnya. Ya dengan pemangkasan bobot segala macam gitu ya, luar biasa lah perkembangannya Sunmori sekarang. Iya. Dan rata-rata kayaknya
ya dari spek mesin, dari karburator juga udah ganti, sampai spek mesin bawahnya juga sampai setrukan ya Om. Betul, Iya kan? dengar sih ya, kurang lebih sih ya kayak gitu sih Om. Struk juga Iya. ya, untuk mesin ya hampir semi FFA kali ya Om ya. Pistonnya doang. Iya, piston 59, tapi Pistonnya aja 59. masih jarang kayaknya kalau yang bokap kan. Jarang. Rata-rata 59. Ya belum tahu juga sih yang lain. Nah, kita pindah ke ban kecil nih Om. Ban kecil itu Om ninjanya ada berapa kelas tuh Om? Kalau buat di balap. Ini fokus Om 500 meter berarti ya? 500 meter sih untuk sekarang ya masih Speknya apa tuh? Standar bebas? Standar bebas aja sih, lagi fokus di situ Om. Sama standar porting ada? Standar porting ada, cuman mungkin lagi sepi juga, nggak Oh terlalu. iya. Yang kami standar bebas ya? Standar bebas, mungkin banyak-banyak part-part baru, tambah teknologi Nah, baru. iya tuh Om. Kita juga pengen ngebahas dari awal standar bebas kira-kira tuh tahun sekitar 2016-an ya? Apa 2000? Ya, ntar coba dikoreksi ya. Ya, 2015 ke atas Kurang tuh lebih lah. speknya karbu standar di remer, share standar, ya kadang perjanjian membran standar, sisanya bebas. Sisanya bebas. Tuh yang bikin apa teknologi atau perubahannya tuh dari sampai sekarang tuh yang signifikan apa Om? Awalnya dulu mesin bawah tuh rasio sama aja Om? Apa gimana? Kalau untuk Hitungan rasio. mesin, spesifikasi konsep mesinnya juga perubahannya luar biasa, udah jauh banget ya Om ya, dari awal-awal dulu kita mulai-mulain kan. Iya Om yang ngerasain nih sebagai mekanik. Itu ya dari mulain rasio, perubahannya juga berbeda lah dengan spek lama. Iya, spek lama beda. Kaki-kaki beda juga zaman dulu kan. Sampai rangka, aluminium. Sampai iya kaki-kaki rangka, termasuk sampai apa tangki pakai fiber segala macam kan. Berarti ngejar bobot juga ya? Sangat di mangkas bobotnya luar biasa. Sampai pengapian, karburator, apalagi ya? Ya yang paling jelas ya itulah mangkal dari segmen segi kaki-kaki, pengapian, karburator, sama rasio, apalagi kerkas sekarang kan, stroke up bisa dari 1 sampai 2 mili juga udah umum lah kayaknya sekarang ya. Kalau stroke sendiri itu awalnya tahun berapa Om kira-kira Om? Zaman Ninja di stroke itu berarti masih pakai pen ya kayaknya Om? Kalau dulu awal-awal buat sih ya pakai pen Om ya. Cuman pas kesini itu ada referensi ya dari mekanik dari kawan juga dari Salatiga kan. Itu ada tempat khusus untuk bikin kerkas. Akhirnya pada tahun 2017-an kayaknya ya, 2016-2017 tuh kita buat di sana gitu Om. Oh udah digeser? Udah geser struknya, jadi kita tanpa pen lagi waktu itu. Hanya geser struk atau sama geser torsi? Kalau waktu itu sih coba hanya digeser struk aja, naik struknya aja. Kerkasnya pakai standar atau JetX Om? Waktu itu sempet pakai kerkas standar juga, sama JetX juga pernah coba. Oh iya. Untuk perbedaan sendiri Om kalau buat di struk up JetX dan standar? JetX-nya standar apa di teflonin? Kalau waktu itu tetap JetX tetap ini ya, tetap masih pakai pemadet yang model Almu ya Om. Iya, Almu standar JetX. Ada juga yang nyoba pakai teflon gitu, sama kerkas standar Ninja Air pakai teflon juga pernah coba juga. Bedanya gimana Om? Bedanya sih waktu itu untuk hasil di lapangan sih ya Om. Cuman mungkin karena saya data juga kurang terlalu detail, teliti, ya kita hanya lihat data di lapangan aja, hasil time sama masukan dari joki. Itu sih lebih joki sih lebih seneng karakter dengan kerkas JetX. Oh tetap JetX masih JetX. lebih cocok. Menurut masukan joki lah gitu, kita sharing-sharing. Dari hasil time? Hasil time lebih bagus JetX. Lebih bagus JetX. Tuh ya sisanya sih belum nggak ngembangin terlalu jauh ya, karena kan dulu masih sebatas karbu lemer biasa, CDI juga 1454, belum ada belum ada upgrade kan. AC kita juga masih jarang pakai dulu kan. Nah kalau sekarang nih Om, pengapian yang dipakai
Kalau untuk sekarang ya kita Tiap motor beda-beda apa sama? beda-beda semua? sih, tetap RC ada yang RC, AC, tetap ada, sekarang juga lagi coba-coba ngembangin yang DC Om. DC-nya pakai CD apa dong? DC-nya ya kita ikut yang lagi rame nih, E7. Oh, itu juga. Iya, kan bisa aja DC Iya. 1454. Ya kan atau 001 CDI Ninja kan banyak juga tuh. Ya belum nyoba sih gitu kalau Ah. itu, cuman ini sementara masih nyoba pakai yang produk KTT sama yang Thailand itu. Oh, Thailand itu. Mm-mm. Tapi untuk hasil keseluruhan atau apa plus minus antara DC dan AC, kalau buat diliaran nih standar bebas Ninja. Tandas. Kalau untuk hasil di lapangan sih ya sementara ini lebih bagus yang DC sih ya mungkin ya risetnya kita ya. Mungkin nggak DC. tahu mekanik-mekanik kawan-kawan mekanik Iya, iya, lain. iya, Nah, cuman kalau saya juga kayaknya hasil akhir emang lebih bagus yang DC, yang E7 ini sekarang. Selisih sedikit atau lumayan? Lumayan Om. Lumayan ya. Lumayan time-nya. Apa lebih gampang di setting atau Lebih enggak? mudah di setting, Lebih ya mudah di time-time setting kecilnya kondisinya. juga lebih mudah. Lumayan lah Iya, iya. perkembangannya. Nah, terus kalau setruknya sendiri sekarang makin tinggi apa gimana? Apa stagnan atau Nah, ini ya. kalau data dari ya om-om riset Heeh. kayak sekarang juga orang makin tinggi apa om ikut juga terus makin tinggi? Ya dari awal tahun kemarin ya 2022 itu emang udah mulai riset struktur kagak tinggi sih Om ya, dari 1,8 1,5 gitu ya. Oh, udah di 2 atas mili. udah di atas 1,2, 1,5. Ya, Itu lebih gimana dibanding setruk pendek? kalau untuk data detailnya ya kita juga kurang ini ya Om, tetap patokannya hasil lapangan sih ya. Hasil lapangan. Hasil di lapangan, ya kalau untuk yang 2 mili memang kita belum ketemu maksimal. Kalau untuk yang terbaik masih tetap yang 1,5 saat ini struknya. Oh, 1,5 kalau ideal om. Yang 2 mili ya baru-baru inilah riset sampai belum ketemu yang terbaiknya juga, masih cari-cari. Itu di settingan atau di konstruksi mesin atau gimana Om, settingan? Ya satu mungkin di Nyari konstruksi terbaik gitu. mesin sama di komposisinya mungkin belum ketemu ya Om ya. 2 mili ini kan juga agak susah kan. Satu untuk piston juga terlalu nongol gitu kan. Iya. Kita ngeset kompresinya juga harus lebih teliti. Iya, kalau di Thailand sendiri kan bahkan kalau piston senongol-nongolnya dibuat packing lagi, lindernya ditambahin. Ada adaptor lagi. Kayak itu udah beda kelas ya. Udah mungkin. Iya, kalau ini nggak boleh pakai tambahan lah. Kalau istilah zaman sekarang tuh Tanggal bebas selembar. selembaran. Iya. Iya. Kalau stang seri sendiri Om, sama aja atau panjangnya nih? Kalau panjang standar sih banyak ya, stang seri banyak mereknya. Banyak Kita aftermarket. ya bicarain panjangnya itu sama aja atau Om lebih panjang atau gimana Om? Nah, Kalau riset sekarang buat Kalau untuk ke situ sih baru mau coba sih Om ya, cuman belum tahu hasilnya. Iya, karena kalau juga- Thailand kan panjang. Iya, dengar juga struknya tinggi, stangnya panjang, ya konsepnya juga kita ya belum sampai lah kalau untuk Berarti ikutin masih Thailand. stang standar. Masih tetap risetnya. stang standar, paling kita pakai stang-stang forging lah. Iya, yang udah PNP ya, Yang PNP, aftermarket. aftermarket, Iya. tahannya juga ketahanannya bagus gitu kan. Biasanya sampai situ aja belum terlalu jauh lah Om, masih cari-cari. Nah, kita bahas karburator dulu deh. Oke. Itu standar kan di remer Om. Sekarang tuh udah di remer besar banget. Sampai berapa Om? Bebas mode. Kalau di versi Om tuh sampai Kalau kira-kira berapa tuh Kalau diameter sekarang karbunya? untuk diameter karbu lagi ya udah berapa bulan sini coba pakai yang diameter 38 PWL, 38, Venturi 38. Ya cuman masih banyak penyesuaian juga sih Om. Karena Sebelumnya dari berapa tuh Om? sebelumnya Remeran kan- 33. Oh, Venturi 33. 33. Awal-awal standar bebas sudah 33 apa di bawah itu lagi? Awal-awal hanya 31, 30 dulu. Awal-awal standar bebas. Nggak lem luar ya? Nggak ada lem luarnya. lem Scape standar, hanya lem Ya, aja. kayak Ninja Standar frame voting. standar. Iya, frame Ya, standar. standar. Iya, Mirip-mirip iya, kayak iya. gitu.
Terus remmer sampai sekarang 38. Itu pengaruhnya gede nggak sih Om kalau buat di tenaga? Wah, lumayan sih Om. Ya, Beda. perbedaan kemampuan mesin dulu sama sekarang juga kan hasil lapangannya tuh berbeda jauh gitu. Berarti dari hasil time dong. Hasil time biasa Kita kalau bicara hasil saya time. patokannya sih di situ mungkin karena ya lebih akurat di situ ya hasil lapangan. Nah, kalau dari segi kaki-kaki nih Om, kayak frame, kan tadi kita sempat bahas, udah makin enteng. Itu pengaruhnya gede nggak Om? Dari segi Dari bobot, kaki-kaki untuk time lebih kecil gitu, lebih tajam. kemarin sih riset kita ya memang maju untuk Maju. time maju. Dari Itu apa bobot aja tuh sektornya yang diganti? mungkin Dari rangka ya? iya dari rangka frame ya keseluruhan Om dia total sih memang dulu kan kita awal-awal tahun kemarin itu masih pakai rangka besi ya. Kita riset pertama kali riset itu rangka besi dengan kemampuan mesin maksimalnya sekian. Pada saat kita udah coba ganti rangka ya lumayan hasil timenya. Iya, berarti Perbedaannya. kalau segi pendek atau tinggi motornya, makin pendek apa gimana? Lebih pendek. Lebih pendek. Lebih pendek, joki juga lebih nyaman untuk Oh, malah lebih pendek lebih nyaman. lebih nyaman, dan apa riding style juga lebih enak lah kayaknya. Joki lebih Iya. Ini handlingnya. kita lihat sampai sok aja diganti almu batangnya. Itu ngejar enteng bukan ya? Ya, kurang lebih sih gitu Dari Om nih. besi diganti almu, sok depannya disambung. Anak-anak lah ini ngerjain. Kita ikut aja udah. Nah, kalau dari segi membran kan, membran standar Om. Ya standar. Karena Lidahnya standar juga berarti. lidah standar juga kan karena batasan regulasi standar bebas kita ya Jakarta ya kayak gini ya kita ikut aja mungkin daun lidah tetap pertahanin standar bawaan pabrik. Dimodif atau di apa? Kayak ganti KE kan, KE juga masih regulasi standar ya, Masih fiber boleh ya. masih boleh ya. Ya Berarti ada yang standar dar. ada yang pakai KX, ada yang standar modif, kadang juga kita bikin lebih keras ya kayak gitu-gitu Oh aja iya, paling. iya. Berarti patokannya tetap rumah membrannya, valve-nya Esi original, standar. standar. Sekarang kalau dari ini Om, riset knalpot dari dulu sampai sekarang itu dari bentuk dulu deh. Berbeda apa masih bentuknya model itu cuman ya berubah-ubah dikit atau udah beda banget? Perubahan di knalpot ya Om? Iya, dari leheran sampai stinger itu gimana Om? Perubahan dari dulu sampai sekarang nih risetnya. Ya kalau saya rasain sih akhirnya balik-balik lagi ke awal nih Om kalau knalpot. Balik lagi ke awal gimana? Modelnya? Awal-awal kita dulu kan awal-awal kita riset bareng-bareng tuh kan kita pakai CMS big volume, tabung gede kan. Iya, basicnya situ. Basicnya emang dari situ dan akhirnya ya hampir mirip lagi ya baliknya mirip-mirip seperti itu lagi knalpot. Iya. Kalau volumenya makin gede apa? Mungkin riset makin gede apa? sekarang apa sama aja? Volumenya apa makin kecil? untuk volumenya sekarang ini nyoba yang lebih gede sih. Untuk ukuran tabungnya, volumenya juga. Lebih enak jauh. Hasilnya sih lebih enak sih. Iya. Karena joki juga bilang lebih enak pakai lebih gede tabungnya. Apa sesuai ngikutin spek juga? Gede kecilnya kayak standar porting bisa nggak tuh pakai gede Om? Kalau porting belum coba sih ya. Belum coba. Paling masih di 41,5, 42. Oh iya. Paling 42. Kalau yang terakhir ini riset sih 42. 42. Betul. 42 sih udah gede juga kayaknya. Lumayan ya. Iya. Zaman kita dulu Iya, 39, 38. Iya, 40 kayak udah 40 kayak udah big volume. Iya, jauh juga ya perbedaan bisa dari 43. knalpot. Lumayan Om. Udah itu banyak juga kan produk-produk knalpot sekarang saling bersaing juga kan. Iya. Ya masing-masing punya karakteristik sendiri lah. Ada yang bagus bawah, bagus atas gitu. Berarti
udah nyobain beberapa merek dong? Udah coba. Cocok-cocokan atau? Cocok-cocokan memang. Tergantung cara setting kita juga sih. Finishingnya di situ mungkin Om. Tapi bisa request nggak dong ke pabrik knalpotnya itu? Waduh, belum pernah sih Om. Berarti nyoba yang udah jadi? Yang udah jadi aja gitu. Yang udah jadi dimaksimalin? Bener. Jadi ya kadang kan suatu brand knalpot juga mereka punya produk andalan lah ya. Misalnya ukuran segini ini nih bagus, yang lain ya kita coba gitu aja paling. Kalau untuk request khusus sih enggak sih, jarang. Oh, berarti maksimalin yang udah ada. Nyesuaiin dengan yang ada aja. Kalau ngerubah-rubah sendiri gitu, belum pernah? Enggak Om. Iya, ada yang ada kali. Ya, coba rubah dikit-dikit. Pernah dulu sih coba-coba kayak gitu. Ya, beda-bedanya juga susah ya, namanya kita juga nggak punya apa namanya teknologi yang lebih ya. Paling hanya nanya-nanya joki gimana, lebih enak mana, ya kan? Iya. Ya di situ patokannya. Tapi kita sempat lihat kemarin Om, anak-anak lagi pada ngedeno. Itu kelihatan banget nggak Om kalau dari segi knalpot? Kemarin hasil tes dyno Perbedaan knalpot? Jauh. Untuk di knalpot lumayan. Iya, berarti signifikan ya? Signifikan banget Om. Iya. Perbedaan beda knalpot, beda HP, beda torsi, juga beda apa peak power, peak RPM. Pengaruh banget di knalpot. Masalah bahan bakar, kan sekarang udah banyak yang pakai VP. Iya Om. Om udah nyoba itu Om? PP udah sih, udah nyoba nih, cuman hanya beberapa ya, nggak semuanya. Yang lain sih mungkin masih tetap pertahanin bensol. Bedanya jauh nggak tuh? Dari bensol ke VP, apa penyesuaian lagi? Kalau untuk hasil jauh, ya cuman penyesuaiannya juga banyak. Iya, berarti lebih bagus VP deh. Lebih bagus PP. Lebih bagus. Cuman baik lagi. Harganya juga. Harganya juga luar biasa. Baik Ya, lagi isi bensin full sama dengan 1 liter VP. Isi bensin full mobil. Balik lagi ke kantong ownernya juga Om. Oh iya, berarti nggak dipaksa ya. Nggak Ini dipaksa. harus wajib VP gitu. Enggak. Ya, kita yang ngikutin lah, namanya kita kan hanya jasa kan Om. Iya. Ownernya berarti beda-beda dong Om? Beda-beda banyak. Banyak. Ada yang dari luar kota Om? Luar kota sih, mana ya? Kalau paling bikin mesin doang ya? Luar kota ada Medan, ada. Oh, Medan ada. Terus ya masih sekitaran Jabodetabek lah, yang lain-lain. Kebanyakan masih Jabodetabek. Masih Jabodetabek. Iya. Nah, kemarin kan juga sempet tanding tuh sama KMS, terus sama Tekno. Itu kelas apa sih Om? Oh, yang partai kemarin? Itu sih standar bebas semua ya Om. Oh, standar bebas. Standar bebas. Selembaran juga? Selembaran, non-packing, lost packing kalau itu ya. Iya. Nah, kalau ya dari segi apa ya, kita udah bikin, terus udah setting, terus udah dicoba, diadu, kekurangan motor itu kebaca banget gak sih pas main Om? Kekurangan mau menang mau kalah nih, kita nggak bicara menang atau kalahnya nih. Iya. Kan kalau diadu tuh pasti ketahuan gitu. Betul. Iya, motor ini kurang apa. Kalau kemarin kita ya mungkin ya satu juga motor KMS juga bagus, kenceng, motor Tekno juga bagus. Ya cuman kendalanya kemarin itu ya mungkin kita main pada saat hujan sih ya Om ya. Kondisi cuaca juga emang lagi nggak mendukung gitu ya. Jadi motor juga beda ya. Dari segi tem. Untuk kemampuan mesinnya ya mungkin dari tim kita sama di tim lawan juga pun punya kendala masing-masing lah, karena lintasan basah kan, nggak bisa maksimal seperti. Dua-dua partai itu basah semua. Basah dua-duanya. Nggak bisa. Mungkin nggak bisa semaksimal pada saat kering. Gitu. Oh, berarti ya review motor keseluruhan gitu. Ya kan kalau ibarat kata, kalau istilah saya tuh, ini kita udah belajar nih mau ujian, main
pas main tandingnya itu ujiannya deh. Ketahuan kan ini nilainya berapa, nanti ternyata pertanyaan yang nomor 10 nih kita nggak bisa, atau nomor 9, ya kan? Bener. Pengaruh banget sih Om, kalau sering tanding itu, sering sparring lah. Harusnya sih ada ilmu yang dia dapat ya Om, dari hasil kita main, ada Dari hasil setting. dari hasil setting, harusnya sih kita ya ada pelajaran lah dari situ. Ya semakin sering tanding pun ya mungkin kita juga akan makin banyak data, makin banyak pengalaman. Iya. Dan saat tanding juga tem ketahuan kan. Ini tem sekian, oh iya hasilnya sekian. Paling bisa ini. Udah kulik-kulik time. ya itu tetaplah panduannya itu. Panduannya tetap di time. Hasil lahir di lapangan itu panduannya Iya, tetap time. Joki pun kalau semakin sering sparring revan bareng juga mentalnya semakin bagus, terbiasa juga ya. Mudah-mudahan semakin terbiasa. Iya, semakin terbiasa juga tuh. Jadi lebih harus banyakin main apa? Harusnya lebih banyakin main. Harusnya. Iya. Ya, cuman karena sekarang juga ya susah sih, terkendala track ya. Kasa sirkuit lintasan satu-satunya lintasan yang bisa kita pakai di Jabodetabek ya belum buka-buka kan sampai saat ini kan. Ya di Sentul. Terus juga yang kayaknya untuk main di jalan raya jantung udah pada nggak kuat. Kayaknya udah masuk angin bahaya. Angin malam. Aduh nih, biasa kalau ngobrol sama Om Cie sampai malam, sampai pagi santai ini. Sambil nyate ya. Iya, sambil nyate. Minum dulu Om. Minum. Nah nih Om, kalau selain di liaran nih, lagi rame nih 402 Om. Nggak tertarik nyoba Om? Atau udah ada omongan dari owner yang pengen gitu? Udah ada omongan belum? Kalau untuk 402 sih belum ada ya Om ya. Belum ada pikiran, juga belum ada ini juga. Kalau untuk pribadi sih ya pengen pasti. Ya cuman memang belum ada belum ada jalannya lah. Oh iya. Berarti kode dong. Enggak. Berarti nanti ownernya di tag aja ya. Buat para owner nanti kita tag. Belum, kalau untuk keinginan pasti ada, karena di situ kan tantangan baru lah. Iya, Lagi ini kan dulu zaman kita dulu pernah ya Om ya? Iya, 402 tuh zaman Sentul. Zaman Sentul. Iya, tuh waduh. Tahun 2000-an kan. Iya, ramai banget itu. Iya. Nah, ini sekarang kan balik lagi nih 402. Saya juga dulu kan pernah ngomong sama Om kan. Ya mungkin sebelum Covid kayaknya 402 bakal rame lagi nih Om, ya kan? Iya. Bener kan? Akhirnya bener juga ke sini nih. Sampai sekarang ada kelas yang ya udah bukan kelas baru sih. Dari dulu FFA bakal kayaknya rame lagi. Booming lagi nih, ya kan? Iya, itu kayak kemarin juga lihat konten Om Gadir, saya lihat kan. Wah iya gila, seru banget. Ya ini kita komporin dikit biar 402 makin rame nih. Masuk bengkel top di ibu kota di Jakarta, masuk bengkel lama, terus juga ya jam terbangnya udah tinggi, mantep dah pokoknya. Lumayan buat lah ya Om ya. Keanu Speed, Support Om juga kan, Om Gadir juga kan selalu support. Kita support bawain martabak. Mudah-mudahan lah Om ada rezekinya nanti 402 bisa. Amin. Bisa ikut. Biar makin rame, soalnya kan patokan di drag apalagi di Thailand juga ini 402. Bener, regulasinya Om regulasinya, ya. Lebih internasional ya. Iya, lebih internasional. Tinggal kalau sekarang mungkin kelas-kelasnya apa aja tuh Om? Kalau di IDW itu kelas Ninja 155 dengan berat
minimal 125 kilo. Oh, ada regulasi. Di Thailand juga kan regulasinya berat. Itu Iya. sih fair. Kalau ada regulasi berat. Kalau kecuali FFA, kalau di sini nggak ada regulasi berat. Belum ada. Non-timbangan. Mungkin Non-timbangan. masih belum Iya, iya. belum penyesuaian lagi. Jadi tolak ukurnya ke ini ya, ke Thailand juga ya Om ya? Kalau Thailand kan 128. Kalau di berat. sini 125 kilo. Yang 155 cc? Tapi kalau di Thailand kan patokannya diameter seher. Oh, iya. Kalau di sini kan cc 155, mau sehernya segede mana, yang penting cc-nya nggak boleh lebih dari 155. Boleh juga itu sih. Pokoknya nanti kita tungguin. Jangan, Netizen Om. pokoknya dukung, doain ya. Jangan dulu, belum ada gambarannya Om. Masih jauh. 15 meter lagi sepi. Iya, lintasan nggak Gas ada. 402. Pusing. Aduh. Oke Om, makasih banyak nih Om. Udah mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol santai ya? Iya, Ngopi-ngopi. santai. Ngopi-ngopi. Ya ini termasuk jarang yang ada di kamera kayaknya nih. Om Cia. Gerbek dadakan gitu, ya kan? Tapi kalau disentul sering. Sering. Makasih banyak Om. Siap Om, sukses terus Om, selalu. buat Ya. channelnya juga. Amin. Jangan lupa di like, subscribe ya. Komen juga boleh. Oke.